Dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis yang biasa disebut dengan SIG. Dasar-dasar pemetaan. Yang pertama, pengertian peta. Yang kedua, komponen-komponen peta. Yang ketiga, fungsi peta dan tujuan pembuatan peta. Pengertian peta. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta menggambarkan setiap kenampakan alam seperti laut, gunung, sungai, dan sebagainya. Komponen-komponen peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta merupakan rangkaian kata yang melambangkan isi peta menggunakan huruf yang berukuran besar dan berada di tengah atas peta. Yang kedua, garis tepi. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Yang ketiga, orientasi. Orientasi peta atau diagram petunjuk arah menunjukkan posisi dan arah suatu titik maupun wilayah. Orientasi peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah utara. Yang keempat, skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik, sembarang atau luas wilayah di peta, dan jarak sebenarnya dengan satuan ukur yang sama. Yang kelima, insert peta. Insert peta merupakan sebuah peta tambahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta utama. Yang keenam, legenda. Legenda peta membuat keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar peta mudah dipahami. Yang ketujuh, koordinat. Koordinat atau garis bujur dan garis lintang disebut juga dengan garis astronomis. Garis bujur dan garis lintang biasanya ditunjukkan dengan satuan derajat. Yang ke-8, simbol peta. Peta simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang benar permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Yang ke-9, lettering. Lettering adalah sebuah tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring. Warna peta. Warna lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Perbedaan objek tersebut kemudian digambarkan dengan warna berbeda. Sumber peta dan tahun pembuatan peta. Sumber peta merupakan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sumber data memberikan kepastian bahwa data dan informasi pada peta akurat.
Sementara itu, tahun pembuatan peta dapat membantu pembaca peta untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu. 12. Pembuat peta. Pembuat peta merupakan orang atau lembaga yang membuat peta. Fungsi peta dan tujuan pembuatan peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Contohnya Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua. Yang kedua, memperlihatkan ukuran atau luas jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu seni dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan wilayah dari jarak jauh tanpa adanya kontak langsung atau bersinggungan dengan alat penginderaan berupa sensor buatan. Seperti gambar di samping ini. Untuk memahami pengertian penginderaan jauh lebih mendalam, berikut ini merupakan pendapat dari para ahli penginderaan jauh. Lillesen and Kiefer. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. David Telligren. Penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan analisis informasi tentang bumi. Paul Jecuran. Penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Wilson and Buffon.
Penginderaan jauh adalah suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat dan tanpa kontak langsung dengan objek, area, maupun gejala tersebut. Kenichi Okamoto. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menentukan objek serta memperoleh informasi tentang sifat fisik mereka melalui analisis data pada objek yang dikumpulkan dengan menggunakan sensor jarak jauh. Komponen-komponen penginderaan jauh. Sistem merupakan serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinasi untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Menurut Sutanto, komponen penginderaan jauh terdiri dari 1. Sumber tenaga, yang kedua atmosfer, yang ketiga interaksi tenaga dengan objek, yang keempat sensor, yang kelima wahana, yang keenam perolehan data, dan yang ketujuh penggunaan data. Dasar-dasar sistem informasi geografi atau biasa disebut dengan SIG. SIG merupakan sistem yang khusus mengelola database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial di Indonesia. Menurut Brock 1986, SIG merupakan suatu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengambilan kembali, perubahan, dan penanganan dari data-data kerusakan untuk kebutuhan tertentu. Menurut Aronoff 1989, SIG merupakan sistem informasi yang mendasar pada kerja komputer yang mampu menerima masukan, mengelola, dan kemudian memberi uraian. Menurut Linden 1987, SIG merupakan sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Komponen SIG. Yang pertama, data informasi geografis terdapat menjadi dua bagian, yaitu 1. Data spesial, yang kedua data atribut. Sistem komputer terdapat menjadi tiga bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, kemampuan manusia atau biasa disebut dengan brainware.
Pemanfaatan SIG. Manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Yang pertama, menyajikan data geospasial sebaran dan potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Yang kedua, menyajikan data geospasial sebaran kawasan lahan di suatu wilayah. Pemanfaatan SIG untuk perencanaan pembangunan. Yang pertama, di bidang transportasi untuk perencanaan sistem jaringan jalan. Yang kedua, di bidang pariwisata untuk menyajikan data geospasial potensi pariwisata suatu daerah. Yang ketiga, di bidang sosial budaya untuk menyajikan data geospasial sebaran penduduk suatu wilayah. Pemanfaatan SIG untuk kesehatan. Yang pertama, menyajikan data geospasial penyakit di suatu wilayah. Yang kedua, memonitoring suatu penyakit. Yang ketiga, menyajikan data geospasial kesehatan lingkungan di suatu wilayah. Pemanfaatan SIG untuk mitigasi bencana. Yang pertama, pencegahan terjadinya bencana alam di masa yang akan datang. Yang kedua, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali di daerah bencana. Yang ketiga, menyajikan data geospasial daerah rawan bencana.